Selamat malam, rekan-rekan dan para hadirin sekalian, Bapak Ibu. Senang sekali kembali berjumpa di acara webinar yang diselenggarakan oleh Budaya Tionghoa. Ya. Kali ini tema dari webinar kita malam hari ini adalah Introduction to Chinese Mediumship, yang rencananya akan diselenggarakan sesi pertamanya akan dibawakan oleh narasumber terpapar yang pada hari ini, Minggu 19.00 atau sekarang, yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Gracia Susilo, ST, SSNM. Ya. Selanjutnya kita akan sambut narasumber hari ini, yaitu Bapak Ardian Sangyanto dan Ibu Moderator, yaitu Ibu Gracia Susilo. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 lebih, waktu dan tempat saya akan serahkan kepada Ibu Gracia Susilo untuk memperkenalkan pembicara kita malam hari ini. Terima kasih Ibu Lingling. Terima kasih. Selamat malam kepada semua peserta dan pembicara juga, dan para donatur, para panitia. Saya Gracia Susilo hari ini akan memoderatori tema yang menarik dari hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ardian Cangyanto. Saya bacakan sedikit latar belakang Bapak Ardian. Bapak Ardian adalah lulusan S1 Filsafat dari Fakultas Filsafat di Universitas Parahyangan Bandung dan sedang menempuh S2 untuk Fakultas Filsafat di tempat yang sama. Dan kontribusinya sangat besar sekali selama bertahun-tahun dengan mengadminkan kegiatan budaya Tionghoa di grup budaya Tionghoa Facebook Group. Juga aktif menulis, meneliti, dan berkontribusi terhadap pendidikan budaya dan pengembangan budaya Tionghoa. Demikian sepatah kata dari saya mengenai Bapak Ardian. Untuk kira-kira Bapak Ardian, selamat malam. Sudah siap? Gimana? Ya, selamat malam Bu, selamat malam Bapak-Bapak Ibu sekalian, selamat malam para panitia semuanya, kawan-kawan. Silakan Pak Ardian. Oke, saya langsung aja ya. Oke, saya langsung start. Oke ya, pertama ini saya bicara itu seni medium Tiongkok, sering disebut Jiang Shen Su. Tapi dalam teks-teks klasiknya sendiri, akhirnya Jiang Shen Su ataupun teknik pengundangan dewa itu dibagi menjadi dua kategori. Yang umum kita kenal itu Jiang Shen Su, satu lagi adalah Jiang Shen Su ataupun menurunkan yang sejati. Nah itu untuk pembabaran mengenai pembedaan itu mungkin minggu depan akan dibawakan oleh Profesor Xiao Tongfu tentang hal itu. Karena beliau memang pakarnya, apalagi sudah menulis 200 buku lebih tentang hal-hal seperti ini. Saat saya mau mulai ini, saya bingung ya menggunakan istilah teologi atau Chiropani. Karena teologi itu jauh lebih tua, istilah itu digunakan dalam terms bahasa Latin ataupun dalam Yunani gitu. Sedangkan Chiropani itu lebih digunakan oleh Mircea Eliade. Tapi intinya kalau menurut saya itu teologi itu lebih cocok ya. Karena dia itu adalah suatu bentuk latihan ataupun performa yang suka terkait dengan kekuatan magis. Juga dengan kekuatan magis alam itu sendiri. Di mana tujuannya itu untuk menginvok ataupun menghadirkan para dewa. Jadi Yunani pun dahulu itu mirip-mirip lah. Mereka menghadirkan para dewa dengan tujuannya itu yang menarik.
henosis. Henosis itu boleh dikatakan adalah konsep manunggalnya manusia itu dengan dewa ataupun dengan alam semesta, atau yang sering disebut dengan istilah manunggaling kalau Gusti atau Itau Kecen dalam Taoismenya itu sendiri. Jadi hal ini bukannya hal yang hanya ada di dalam budaya Tionghoa, dalam teks-teks klasik Yunani pun mereka mengenal hal seperti ini. Kemudian kalau Hierophany itu penyatuan dalam berbagai macam bentuk fenomena terutama dalam Platonisme. Jadi mau nggak mau saya menggunakan istilah ini agar yang terutama mereka yang ingin membuat tulisan tentang ini bisa mengkaitkan dengan istilah-istilah bahasa Latinnya juga. Ya, jadi permasalahannya nanti kita akan bisa lihat bahwa seni medium itu sendiri juga berkembang, bertahap, dan banyak sekali modelnya, di mana yang sering kita lihat itu adalah model dari satu kelompok tertentu. Kelompok itu begitu luas, begitu banyak, bahkan dalam bukunya Yao Chou-Hui itu ditulis pada tahun 1968, alias pada masa revolusi kebudayaan. Itu Chang Wei-xiang, kalau nggak salah namanya, pernah dia itu meneliti. Jadi waktu itu antropologi pun sudah ada di Tiongkok pada masa revolusi kebudayaan, walaupun dalam banyak tekanan. Melakukan penelitian di daerah Yunnan, Xian kalau nggak salah, itu ternyata ada yang mempraktekkan hal seperti itu. Sampai pada tahun 1989, pada saat Yao Chou-Hui itu dia meneliti di Jiangxi 1989, itu pun sudah ada di sana, nggak lenyap. Nggak seperti banyak orang bilang, oh udah lenyap, enggak. Nanti saya bisa kasih beberapa bukti bahwa mereka tidak lenyap. Ya, oke ya. Jadi ini sekedar masuknya juga mengenai apa itu Kyoji maupun Hierophany dengan seni medium Tiongkok memiliki kesamaan. Dalam arti menghadirkan ini saya ambil waktu saya saat seminar turisme internasional Taiwan berapa tahun yang lalu, kemudian ada pertunjukan tarian itu yang mengenai prosesinya mereka untuk mengundang dewa. Jadi ini sangat menarik, indah. Itu, tapi sayang saya cari di YouTube itu filmnya nggak ada, itu nggak ada. Jadi ini yang saya lihat bagaimana mereka itu melakukan upacara ritual pengawalan dengan 8 dewa atau paciaciang, beda dengan 8 dewa immortal pada umumnya. Itu menggunakan istilah mereka sukung ataupun fase mengontrol. Nah, untuk masalah ini mungkin akan diperjelas oleh Master Li Luoming, karena beliau itu juga menguasai hal seperti ini. Jadi saya hanya menceritakan sekilas ya. Oke. Jadi begini permasalahannya. Sejak kapan sih mediumship itu ada? Sudah lama sekali. Sejak zaman Shang sudah ada catatannya, zaman Zhou juga sudah ada, dengan beragam cara. Jadi manusia itu ingin melakukan hubungan dengan sesuatu yang ilahi, yang kodrati dengan berbagai macam cara. Mengharapkan petunjuk dari yang ilahi, yang kodrati. Salah satunya adalah kalau kita bisa katakan oracle bonds, atau yang sering disebut Jakuen. Itu salah satu cara mereka untuk meramal, mengetahui tujuannya apa yang harus mereka lakukan. Terutama para penguasa ataupun kepala suku sebelum jauh terjadinya, boleh dibilang, konsep kerajaan. Jadi kepala suku itu zaman dahulu seringkali merangkap kepalanya ataupun pimpinannya para U. Nah, U ini atau Usi ini sering disebut saman dalam bahasa Inggris. Permasalahannya adalah saman itu dalam tulisan Mirka Eliade juga, kalau nggak salah juga membahas masalah samanisme. Di situ seolah istilah ini baru. Padahal
kata saman itu pertama kali ditulis oleh Xi Mengxin, seorang sejarawan dinasti Sung, saat dia menuliskan tradisi suku Nurchen ataupun kita sebut bangsa Qin yang menjadi cikal bakal penguasa dinasti Qing ratusan tahun kemudian. Jadi di wilayah Nurchen itu ataupun Manchuria terus ke Siberia ke atas, itu mereka semua itu memiliki kepercayaan. Kepercayaan ini disebut apa? Saman. Karena itulah sejak Xi Mengxin menuliskan mengenai kata saman, teks-teks Mandarin selanjutnya mengacu kepercayaan-kepercayaan di daerah sana itu disebut dengan saman ciao. Sedangkan untuk U dan Si itu lebih ke arah kepercayaan purbanya orang Tiongkok. Bahkan memiliki pengaruh begitu luas, sekali tanpa disadari dan jarang sekali dibahas. U dan Si ini adalah boleh dikatakan para pendoa, di mana U adalah perempuan, Si adalah pria, pembedaan jenis kelamin. Ada juga dalam San Hai Ching dicatatkan nama-nama para U yang jago, yang dianggapnya luar biasa, seperti U Heng, dan itu nanti akan dibahas oleh Profesor Xiao mengenai usinya itu sendiri. Tapi ada hal yang menarik di sini adalah penggunaan kata uang. Kata uang ini zaman dahulu itu artinya orang cacat, orang bungkuk. Kalau menurut Ibu Margaret Han, kebetulan juga saya belajar tentang mediumship juga banyak dengan beliau. Dia mengatakan bocah bajang itu adalah uang, ataupun uang itu bocah bajang. Dalam artian zaman dahulu itu uang itu adalah orang-orang cacat, tapi memiliki fungsi sebagai penghubung antara manusia dengan yang ilahi, artinya penyampai pesan, penyampai lidah. Nah, uang ini masih digunakan tanpa kita sadari sebagai dewa dalam hal apa? Contoh, kalau Anda semua yang melakukan tradisi-tradisi Tionghoa dalam dialek Hokkien di daerah Pulau Jawa akan mendengar istilah Ji Si Siang Ang. Ji Si Siang Ang itu artinya Ji Si 24, Siang itu Sung, mengantar uang. Jadi terms istilah uang ataupun ang yang digunakan dalam bahasa Hokkien itu merupakan bahasa klasik zaman dulu yang dipertahankan sampai sekarang. Contoh lain apa? Misalnya gotong tekong, sebutnya giaang. Itu ang itu adalah uang, bukannya sen. Tapi zaman sekarang suka dituliskan dengan sen. Nah, mengapa bisa berarti ada dewa, medium, orang cacat, dan paku? Karena bahasa Mandarin itu kita sebut satu aksara memiliki banyak arti. Contoh lainnya adalah kita bisa lihat tulisan tentang uang ini dalam misalnya Cuotuan, kalau nggak salah ada kerajaan Chu waktu itu memohonkan hujan dengan menggunakan uang. Uangnya adalah uang seperti ataupun dalam Taiping Ilan, dalam buku mengenai U ataupun kita pakai istilahnya samanisme zaman sekarang, U itu ada. Jadi untuk meneliti mengenai U ini kita bisa melihat beberapa catatan klasik juga. Taiping Ilan salah satunya, nah itu saya serahkan kepada Pak Xiaotong, Profesor Xiaotong minggu depan. Oke ya, nah sekarang kita lihat dulu. Saya bukan praktisi, jadi kalau salah ngomong juga mohon maaf. Pada prinsipnya, saat manusia ingin menghadirkan sesosok yang ilahi dan bisa berkomunikasi, itu dengan dua macam benda. Pertama, itu adalah benda-benda materi, entah itu adalah keranjang, kurungan, sumpit, meja, kursi, sapu, dan lain-lain. Yang lainnya adalah manusia. Nah,
Di sini ragam benda itu masing-masing berbeda-beda. Misalnya keranjang, atau yang sering kita lihat di Singkawang, itu yang kita sebut Cai Langsen, ataupun Jai Langkung, itu di wilayah Guangdong. Kurungan babi, itu di daerah Fujian. Sumpit meja kursi itu kita bisa lihat di daerah Guangdong, Fujian, Zhejiang, masih ada bisa lihat. Sapu, itu digunakan daerah Santung. Jadi dalam wilayah Tiongkok yang begitu besar saja, masyarakatnya menggunakan media bermacam-macam, berbeda-beda. Nggak sama. Sehingga kalau kita mau meneliti itu mengenai kita sebut Chiropani ataupun apapun namanya, ataupun Jeji, ataupun Jiang Sensu, itu memerlukan banyak sarana. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim bahwa ini benar, ini salah. Salahnya seperti apa? Ini contoh, ini di Singkawang. Ini contoh saya bersama Ibu Margaret, Profesor Margaret sedang melakukan riset tentang Jelangkung di Pulau Jawa. Nah, yang menarik kenapa saya tampilkan gambar Nini Towong, karena tradisi yang mereka gunakan itu mirip sekali dengan tradisi yang menggunakan suku. Ataupun kita sebut Dewi Jamban. Mereka syaratnya harus menggunakan centong air dari batok kelapa. Daerah Guangdong pun sama. Menggunakan batok kelapa. Centong batok kelapa. Atau centong kayu. Dan uniknya ini agak berbeda gitu, hasil dari wawancara, hasil dari itu. Kalau di sebagian daerah, centong itu harus barang curian, mencuri centong tetangga. Tapi di beberapa daerah enggak perlu. Nah, ini yang menunjukkan dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau lihat daerah Singkawang, kenapa mereka banyak seperti ini? Itu menunjukkan pengaruhnya geografis di Guangdong sehingga mereka menggunakan keranjang. Dan ini yang disebut Jiangsen dalam konsep istilah yang berbeda. Ini yang kita sebut Jiangsen, bukan Jiangsen. Itu menunjukkan yang sejati. Oke. Nah, ini adalah Fuluan. Yang ini adalah Fuluan, moga-moga kursornya kelihatan. Ini saya ambil di Ciulitung, Bukit Duri, Jakarta. Istilah yang sering dikenal sebutan dengan kelenteng Xinhua. Ini di Taiwan, yang sering disebut permainan Tianxian. Dalam termsnya itu adalah disebutnya Goshinomanshi. Nah, permasalahannya Goshinomanshi itu cuma ada di dalam tulisan bentar, saya harus ingat dulu. Roger Bacon, Witch, Warlock, and Magician. Jadi Roger Bacon itu dia meneliti di Irlandia Utara mengenai praktisi-praktisi seperti itu. Dan memiliki kemiripan menggunakan kayu bercabang segitiga. Karena itu disebut oleh Roger Bacon Goshinomanshi. Ini ya. Nah, saya nggak akan gitu bahas masalah benda karena saya lihat kemungkinan besar Profesor Xiaotongfu lebih membicarakan masalah benda yang kita sebut Jiangsen. Jadi manusia itu sering disebut Qi Tung Shen Po, tapi seperti tiap daerah, penyebutan berbeda-beda. Kiaosen, Kiaotung, Wuxiantung itu memiliki pengertian berbeda-beda. Contohnya apa? Kiao itu adalah melompat. Kiaosen. Itu dewa yang melompat, tapi yang disebut Kiaotung, bocah yang melompat. Atau Wuxiantung, seperti bocah yang menari-nari. Jadi tujuan dengan perkataan ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa tujuannya
itu dengan istilah-istilah Wuxian Tong, Kiaosen, Kiaotung itu adalah penghiburan atau kan gerakan-gerakan tari-tarian ataupun gerakan-gerakan yang dilakukan terus-menerus dalam bentuk-bentuk boleh dikatakan menghibur. Dalam tanda kutip ya, menghiburnya itu. Nah, Kiaosen, Kiaotung, Wuxian Tong ini itu seperti misalnya di daerah Guangxi, Wuxian Tong itu lebih banyak di sana. Mereka itu menari, menghibur, dan kebanyakan bocah. Kiaotung, Kiaosen itu lebih banyak istilah digunakan di daerah Guangdong, Fujian. Jadi begini, Tiongkok itu kita bagi beberapa wilayah. Nah, wilayah yang mengenal inilah wilayah yang disebut Huanan ataupun Tiongkok Selatan mencakup provinsi Yunnan, Guizhou, Guangxi, Guangdong, Fujian, Hainan. Dalam 6 provinsi besar ini, mereka itu begitu banyak sekali tradisi seperti ini, dan hampir semua suku-suku di sana, termasuk suku minoritasnya, mengenal hal-hal seperti ini. Bahkan jika kita pergi ke Guangxi, ke Nanning, Minjuguoguan, ataupun ke museum suku minoritas di Guangxi, Anda akan bisa melihat bahwa mereka itu sebenarnya sudah mixing dengan Taoisme. Para samannya itu. Dan mereka itu tetap melakukan banyak sekali upacara-upacara pemanggilan dewa. Dengan beragam cara. Yang berbeda sekali yang seperti kita lihat di YouTube paling banyak itu. Kalau orang tanya, oh ini benar apa enggak, ini kan asli, ini bukan. Saya mau bilang nggak bisa dibilang benar apa enggak. Masing-masing berbeda. Ya. Kemudian kita bisa lihat dari situ ada 2 jenis mediumship. Saya gunakan istilah itu fusion dan fuji. Perbedaannya apa? Dalam artian adalah perbedaan kesadarannya, consciousness-nya. Boleh dikatakan kalau fusion itu full blank. Kalau fuji itu dia masih lihat. Dia masih bisa sadar. Mayoritas itu adalah fuji. Artinya, mereka itu dalam beberapa hal, mereka bisa sadar, tapi mereka tidak bisa mengalihkan diri. Misalnya seperti menulis. Menulis saja, tapi dia sadar, tapi dia tidak bisa mengontrol tulisannya. Itu salah satu cara, salah satu metode. Atau dia bergaya, tanpa bisa mengontrol gerakannya. Dia tidak bisa mengubah gerakannya. Itu seperti istilahnya itu mereka itu bagaikan boneka gantung, marionet. Jadi ada sesuatu kekuatan yang menggerakkan mereka semua. Ini yang kurang lebihnya, tapi nanti kalau kita mau masuk pembahasan mengenai kenapa bisa, kita harus masuk ke dalam konsep rohnya mereka. Itu. Jadi nggak selalu mereka itu tidak sadar. Mereka itu bisa sadar, tapi mereka tidak bisa mengontrol dengan dalam tanda kutip adalah style dewa tertentu untuk sebagai petunjuk bagi orang-orang sekitarnya bahwa yang masuk itu siapa. Jadi itu adalah bentuk-bentuk caranya. Mungkin kenapa bisa begitu? Kita harus lihat konsep tubuh dan jiwa ataupun konsep rohnya orang Tionghoa yang dipengaruh, yang berkembang, terutama di Taoisme, di kepercayaan rakyat, 3 Hun dan 7 Fu. Di mana dalam konsepnya itu mereka mengatakan kalau misalnya itu adalah penukaran roh, tapi roh yang ditukar itu salah satu dari rohnya. Atau saya sebut roh mayor maupun roh minor. 3 roh mayor itu tidak mungkin 3-3 ini ditukar. Kemudian
7 roh minornya itu juga tidak mungkin 7 ini tukar. Dengan kata lain adalah penukaran satu roh mayor ke dalam tubuh si medium. Nah, disitulah yang kita sebut, saya suka istilahkan, medium itu adalah seperti bank data. Dengan bahasa gampangnya gini, mediumisasi itu ada 3 komponen yang digunakan. Pertama itu listrik, kedua itu hardware, ketiga itu software. Secara mudahnya, kalau saya pakai menggunakan komputer, itu dengan OS Windows 10, pada saat terjadi proses mediumisasi, maka yang terjadi adalah proses penggantian operating system. Misalnya menggunakan Linux. Bukan berarti hardware-nya ataupun hard disk-nya itu diganti semua. Tidak. Yang ada adalah hanya penggantian OS dan pencolokan flash disk. Flash disk ini saya bisa istilahkan adalah kesadaran yang lain. Entah kita sebut kesadaran dewa ataupun kesadaran apapun. Itu penukaran flash disk. Itu secara teoritisnya. Jadi tidak aneh gitu. Ada beberapa kasus mereka mengakui dimasuki oleh roh dari, misalnya kita ngomong dari Tiongkok, tapi tidak bisa bahasa Mandarin, atau tidak bisa baca bahasa Mandarin karena accessing memorinya yang berbeda. Tapi kalau dia dimasukkan misalnya kalau kita sebut, bukannya flash disk ya, portable hard disk yang 3 tera, itu bisa berbeda. Mayoritas dalam artian ini, flash disk yang dimasukkan itu hanya 8 GB. Jadi mereka tidak akan bisa berubah bahasanya. Bahkan accessing memori kepada si medium itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya hard disk eksternalnya itu adalah 3 GB, 3 tera yang menggunakan sumber daya dari luar, di listriknya dari luar, maka itu bisa berbeda. Dia bisa berbahasa asing, bisa sesuai. Jadi permasalahan itu dari situ, dan itu akan terkait dengan konsep-konsep sendiri si medium itu nantinya. Ya, next ya Bu ya, pusing nggak? Agak pusing. Nah, kemudian bagaimana menjadi medium? Itu mungkin di sesi ketiga akan lebih dijelaskan oleh Chen Lung-Sing. Kebetulan dia juga adalah praktisi dan dia juga banyak berdiskusi dengan para peneliti mediumship, antropolog. Jadi itu yang direkomendasikan untuk menjadi pembicara. Nah, dia akan menjelaskan hal ini lebih detail, tapi saya akan bahas sekilas. Jadi kita bisa katakan adalah 3 macam jenisnya. Bawaan dari lahir, atau kita sebut Kenpu. Kedua, garis keturunan. Nenek moyangnya ada yang menjadi medium. Ketiga itu dipetik. Dipetik itu dalam artian dia orang biasa, orang normal, nggak memiliki latar belakang keluarga sebagai medium atau memiliki latar belakang keluarga yang sering berhubungan dengan medium. Enggak, orang biasa aja, umat awam. Bisa mendadak istilah kita dipetik atau dicai. Diambil, dijadikan medium. Biasanya pada saat upacara tertentu, ritual tertentu, itu sering terjadi. Nanti saya akan kasih contoh salah satunya yang seperti dicai, dipetik itu. Jadi ini kurang lebihnya ada 3 macam pembagiannya secara umum, secara global. Ini dan medium itu saya bagi 2 kelompok besar. Pertama medium sipil, kemudian medium militer. Medium sipil ini seperti yang di Penang, di Sikung. Ini adalah medium sipil.
Dan dia bukan dari kelompok yang nantinya kita sebut lisan dan penjelasan selanjutnya. Jadi caranya akan berbeda sekali. Dia tidak perlu menemukan perangkat-perangkatnya, istilahnya musik atau apapun sebagai penghiburan atau pengundangan dewa. Tidak perlu. Yang seperti ini biasanya termasuk adalah bakat ataupun anugerah alami atau memiliki keturunan. Tapi mayoritas anugerah alami dan keturunan. Ini di Penang, di Isiku. Contoh, dan ini di Taiwan, ini militer sipil. Salah satu ciri khas sipil itu mereka menutup mata, tidak membuka mata. Salah satu ciri khasnya. Ini adalah militer, dan ini kebanyakan dari sekte lisan yang berkembang di daerah Fujian Selatan dan Taiwan. Diasporanya mereka itu menyebar kemana-mana, sehingga di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, bahkan di Medan, Anda akan melihat semua cara seperti ini yang kita sebut dari sekte lisan. Itu yang akan dijelaskan oleh Master Lee Loming nantinya mengenai sekte lisan. Ini kurang lebihnya sekte lisan. Ini salah satu contohnya waktu mengadakan workshop mediumship di Semarang. Workshop ya, jadinya ada prakteknya gitu. Jadi bukannya sekadar seminar, itu workshop mengenai mediumship. Terima kasih juga untuk teman saya Pak Victorio yang juga ikut gabung. Ini workshop yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Dan salah satu cirinya itu mereka yang lisan itu, mereka menggunakan kita sebut 5 pusaka, yaitu bola duri, tongkat gigi serigala, pedang hiu gergaji, kampak rembulan, dan pedang 7 bintang. Itu masing-masing mewakili 5 tangsi militer dan 5 jenderal. Itu nanti akan dijelaskan pada pembicara selanjutnya. Ini kurang lebihnya adalah dari sekte lisan, walaupun Maosan pun ada yang menggunakan seperti ini. Ini adalah perlengkapan yang digunakan di Penang untuk sipil. Dan sekte lisan itu, dia menggunakan perlengkapan. Jadi dia itu jauh lebih tua, lebih mewah, lebih meriah. Misalnya menggunakan otok dan kita sebut rok ataupun tuto dan lungcin. Nah, fungsinya adalah perlindungan juga itu semua. Perlindungan tubuh si medium dari serangan dari luar. Di mana sebenarnya otot juga bisa mewakili perkataan dari kata hung atau perjaka. Ini jarum yang mereka gunakan melambangkan jenderal 5 tangsi. Ini senjata yang mereka gunakan dan cambuk ular emasnya. Ada beberapa sekte di tempat lain itu tidak menggunakan ular, tapi mereka menggunakan sebutnya cambuk naga. Tapi untuk lisan itu menggunakan cambuk ular. Nah, pada umumnya dari sekte lisan itu harus melakukan pembersihan diri dan pembersihan tempat. Kemudian membuka, kita sebut langit, bumi, kemudian melindungi manusia, mengundang 5 tangsi militer untuk melindungi itu tempat. Dan selalu diiringi ketabuhan. Dan ini yang berlaku di daerah Fujian dan diasporanya mereka. Jadi tidak harus seperti ini. Jadi kalau Anda melihat ini, kemudian Anda ke Singkawang, akan melihat perbedaan menyolok. Dalam prosesinya, persiapannya sekalipun itu akan berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh diaspora Fujian ini. Jadi yang umum kita lihat dan yang bertebaran di dunia maya itu adalah diaspora Hokkien.
Sedangkan di luar dari diaspora Hokkien hampir tidak kelihatan. Ya, ini. Kemudian secara umum, secara global, ada dua hal yang mereka urus oleh para medium. Pertama, urusan jin atau kita sebut urusan dengan kematian maupun urusan dengan alam baka atau alam arwah. Kemudian kita sebut urusan yang atau yang berkaitan dengan manusia. Misalnya, kalau urusan jin itu ada orang yang meninggal kecelakaan atau Anda diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kalau urusan yang itu positif itu adalah memberikan berkah, melindungi rumah Anda, menolak bala, segala macam. Dalam skala global, skala negara yang banyak dilakukan zaman dahulu, urusan ini itu untuk mendoakan para arwah tentara berperang atau mereka meninggal di tempat lain. Contohnya apa? Dalam kitab suci yang ditulis oleh Qi itu mencatatkan mengenai tauhun atau pemanggilan arwah. Kemudian lanjutkan oleh kerajaan-kerajaan selanjutnya itu melakukan tauhun cang atau penguburan dengan pemanggilan arwah untuk para tentara yang meninggal di medan perang. Kalau urusan yang para ataupun medium ini itu mendoakan misalnya agar turun hujan jika terjadi kemarau atau mendoakan supaya pertanian bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Ini dalam tataran skala besar, dalam skala kecil, skala boleh dibilang komunitas-komunitas kecil, misalnya kampung, mereka kaum petani akan mendoakan. Dan dalam beberapa kasus, dalam catatan klasik itu adalah bocah bajang yang dipakai sebagai sarana penghubungnya. Bahkan ada beberapa kasus itu bocah bajang itu diperlakukan kejam sebagai mediumnya pada saat musim kemarau, terutama pada zaman Han itu mereka dijemur mati-matian. Dan itu di kalangan rakyat jelata. Jadi bocah bajang ataupun kita sebut tuang sebagai manusia itu dianggap sebagai medium. Itu juga dianggap juga sebagai suatu yang tidak baik. Jadi ada yang bernasib untung, mereka menjadi medium. Jika bernasibnya jelek, mereka akan menjadi korban atau kurban dalam tanda kutip. Tapi perkembangan kemudian berkembang, medium-medium itu akhirnya memiliki perkembangan. Misalnya apa? Banyak medium-medium itu menurunkan ajaran-ajaran moralitas yang disampaikan oleh medium. Kebetulan 3 hari yang lalu ada launching buku di Hong Kong mengenai, boleh dibilang, mediumisasi melalui perlengkapan suci. Itu dikasih lihat berapa banyak sekali ajaran moralitas yang diturunkan melalui mediumship. Salah satu yang Anda tidak akan sangka-sangka itulah 4 nasihat Liao Fan. Karena dengar? Itu dihasilkan oleh mediumisasi. Banyak kitab-kitab. Misalnya Sang Ching Pai, dengan Yangtze yang terkenalnya, itu juga beberapa kitabnya digunakan melakukan mediumisasi. Jadi nggak harus selalu yang aneh-aneh. Dan mereka membuat drama atau nubuat. Misalnya dalam penelitian Profesor J.D. Bernardi di Penang, itu ada namanya Sanchai tahun 50-an, 40-an itu terkenal dengan ramalan yang jitu, bahkan sebelum Jepang menyerbu. Dia sudah buat ramalannya, dan tempat dianya itu melakukan upacara mediumisasi di bom tidak bisa meledak.
Dia sudah meramalkan semua bahwa nanti Jepang akan menyerbu, akan terjadi seperti apa, semua tetek bengek. Bahkan saat Ihetuan dibentuk di Provinsi Santung, di Desa Liantuan, itu mereka semua itu sudah membuat ramalan. Ramalannya menarik. Kalau Anda yang mau baca sejarah Ihetuan, pertama itu dikatakan bahwa nanti akan ada semakin banyak orang kulit putih berkuasa, menindas, menghina, sehingga Tiongkok itu akan terhina habis-habisan dan terjajah habis-habisan sampai nanti mereka akan bangkit. Saya lupa tahun berapanya ditulis. Kemudian mengatakan begini, Ihetuan ini tidak akan sanggup mengelawan orang-orang Barat dan mereka akan musnah. Sudah ditulis. Sebelum mereka melakukan gerakan perlawanan. Menarik kan? Mereka tulis, mereka kalah perang. Dinasti Qing akan hancur. Dinasti hancur pun orang Tiongkok tidak akan bebas. Sudah ditulis dalam ramalan Ihetuan. Jadi kalau Anda ingin tahu, itu ada ramalannya yang dibuat karena Ihetuan itu pasti terkait dengan ilmu-ilmu mediumisasi. Itu sudah dibuat. Bahkan banyak sekali boleh dibilang mereka semua itu melakukan ramalan. Tapi bedanya ramalan yang mereka lakukan melalui kita sebut buluan atau melalui benda. Bukan melalui ucapan, kecuali yang santai tadi. Ihetuan pun dari puluhan. Contohnya ini ya, kenapa saya sebut, mungkin perlu di-skip dulu. Ini adalah luan. Luan itu memiliki arti seperti ini. Jadi, ada dongengnya kenapa di daerah-daerah selatan menggunakan seperti ini. Modelnya cakap seperti Y, tapi yang di selatan, daerah-daerah yang Hokkien itu pasti menggunakan seperti paruh burung. Karena mereka ada legenda untuk membuat hal seperti ini berbeda dengan yang Y yang di tempat lain pada umumnya. Salah satu legendanya mereka atau mitosnya mereka bahwa dahulu itu ada seekor binatang, burung, bernama luan. Dia itu kasihan pada manusia. Sehingga setiap kali kalau manusia hendak dihukum oleh si Wangmu, dia akan turun ke bumi, dia memberitahu manusia, hei hati-hati, nanti akan ada bencana, ada apa. Sehingga si Wangmu itu marah dan mengikat mulutnya. Akhirnya dia tetap kasihan kepada manusia, karena dia sudah tidak bisa berbicara lagi, maka dia menulis saja di situ, atau mematuk-matuk menulis. Itu salah satu yang saya sebut peramalan menggunakan luan, ataupun yang disebut suci. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua versi arak-arakan pada saat Cap Gomeh. Versi pertama itu adalah kita bisa melihat mereka semua itu mengeluarkan darah. Contohnya kita bisa lihat di daerah hewan, itu mereka semua pada saat arak-arakan ataupun upacara dewa segala macam, mereka akan mengeluarkan darah. Pertama, darah itu mereka gunakan untuk mengusir hawa jahat dan menebus dosa manusia. Yang kedua, darah itu mereka gunakan untuk menulis talisman atau kertas jimat. Ketiga, untuk menangkap setan yang bertindak jahat. Kan itu dalam beberapa prosesi mereka sering ada yang bertindak menangkap, dalam tanda kutip lah, setan itu. Dan mengabaikan keimbangan alam yang rusak. Artinya alam yang rusak itulah keseimbangan antara manusia dengan alam-alam tidak kelihatan itu bermasalah. Yang pertama, tapi kalau kita melihat contoh yang paling menyolok yang berbeda itu di Singkawang, mereka semua malah tidak boleh meneteskan darah sama sekali. Jika mereka meneteskan darah, maka mereka berarti gagal.
Perbedaan tafsirnya atau perbedaan maknanya adalah Singkawang itu mereka berasal dari sekte Maosan. Mayoritas waktu saya ke Singkawang dan saya sering berdialog dengan teman-teman dari Singkawang, bisa disimpulkan mereka semua itu mayoritas adalah pelaku dari Maosan. Sedangkan yang kita lihat di Manado itu adalah pelaku dari sekte Lisan. Maosan, mereka semua pada saat mediumisasi tidak boleh mengeluarkan darah. Lisan saat mediumisasi harus mengeluarkan darah. Ini perbedaannya. Kenapa yang di Singkawang tidak mengeluarkan darah? Karena mereka itu adalah representasi dari Dewata. Dewata itu harus bisa menunjukkan kemampuan melindungi manusia dengan cara tidak bisa dilukai oleh senjata apapun. Jadi itu adalah bentuk proteksi yang dilakukan di Singkawang oleh para dewata yang melakukan proteksi untuk penduduk di tempat itu bahwa kamu semua tidak akan bisa mendapatkan masalah ataupun dapat perlindungan penuh. Sedangkan kalau Lisan berbeda. Itu kurang lebihnya. Ya. Kemudian ada beberapa tradisi yang sering dilakukan, menaiki tangga golok, masuki lautan minyak ataupun sang Tausan Xiaohuai, lautan api, ataupun Taho, menginjak bara. Itu artinya menunjukkan menolong semua manusia. Atau ada juga yang memiliki makna menghadap Chang Tianzi, izin dan restu sebagai pertanda kelulusan. Atau juga menghadap I Huang Shangti ataupun Gyokte atau di Indonesia yang sering dikenal sebagai Qigong untuk memohon menyampaikan sesuatu. Tapi ini yang kita lihat di daerah Guangdong, Fujian. Contoh, ini di Singapura, waktu itu loncat ke dalam tumpukan kaca. Ini yang cerita mereka semua menaiki tangga golok. Itu. Dan mereka salah satu ciri khasnya adalah menggunakan jarum. Dan jarumnya itu ada yang maksimal 5, maksimal 36, dan maksimal 72. Itu memiliki arti masing-masing. Nah, ini yang kita sering lihat ya. Tuh. Sebenarnya tujuannya itu salah satunya adalah menutup itu adalah melambangkan pasukan tansi militer yang ada dalam yang mereka undang. Yang pertama, kedua itu adalah untuk menutup atau kita sebut fengkou, menutup mulut. Jadi substansi medium itu tidak boleh bicara, tidak boleh melayani umat, yang lain. Tapi ada juga menunjukkan bahwa itu sebagai perlambang berapa ada divisi militer mana yang datang. Tapi kalau ini sudah tidak menunjukkan sama sekali. Jadi nilai-nilai spiritualnya sudah digantikan dengan nilai-nilai atraksi ataupun hiburan. Nah, ini contohnya. Anda bisa lihat bedanya enggak? Ini di Tiongkok Selatan, di Guangdong, paling selatan di kota Leizhou. Tempat Leizhou ada, itu mereka setiap tahun pada saat Cap Gome, mereka melakukan arak-arakan seperti ini. Beda kan dengan perlengkapan yang digunakan. Beda kan? Yang seperti kita lihat di daerah Fujian, segala macam, ini Guangdong paling selatan. Dia hanya terpisah selat kecil, langsung Pulau Hainan. Di situ. Dan setiap tahun Cap Gome. Di sana itu tidak memerlukan oto, rok, ketabuhan, segala macam tetek bengek. Dan mereka punya perlengkapan
itu hanya sederhana. Ini salah satu contoh. Itu artinya adalah menembusi panah perintah. Artinya dia melambangkan satu pasukan yang mendapat perintah. Atau satu orang jenderal yang mendapat perintah. Dan mereka semua itu di atas tandu. Bukannya di tempat lain. Di tandu semuanya. Mereka semua itu. Dan ada beberapa itu yang dipetik atau disebut taipung. Mayoritas, sebagian yang di dalam ritual cap gome di Leizhou. Leizhou itu kalau Anda mau ya ke Zhanjiang dulu lah, baru dari situ ke Leizhou lah. Ya, atau Anda ke Hainan dulu, baru ke Leizhou. Atau yang dekat ya ke Zhanjiang. Di situ mereka semua tidak sebut tangki ataupun citung ataupun kitong, tapi mereka sebutnya sentung. Artinya bocah dewata. Dan sebagian itu dipetik. Hanya pada saat prosesi saja. Umumnya mereka itu dari jam 9 prosesi bisa sampai jam 3 sore prosesinya. Seperti itu semua. Itu yang terjadi. Dan ini di Republik Rakyat Tiongkok. Berlangsung setiap tahun. Pada saat saya pertama kali ke Leizhou tahun 2000, sudah ada fotonya komplit tentang kegiatan gotong tua pekong dan seperti ini fotonya tahun 90-an. Jadi kalau ada yang suka ada yang ngomong di Tiongkok sudah tidak ada lagi, kata siapa? Anda boleh ke daerah situ, ada kalau mau lebih seru lagi ke daerah Guangxi. Bahkan kalau kita mau ke kota Changchun sekalipun, di Provinsi Guangzhou, itu banyak senpo alias medium, terutama perempuan. Bahkan teman saya bilang, setiap gang ada satu senpo katanya. Tuh. Kemudian yang saya kasih contoh ini adalah mengenai medium untuk upacara kematian. Karena nanti yang lisan akan dibahas oleh beberapa pembicara lainnya. Gitu. Ini contohnya di Guangxi, di Hezhi, itu kalau ada orang meninggal tidak wajar dalam artian kecelakaan atau terkena bencana logam, atau terkena bencana air atau mati tenggelam, maka mereka akan mengantarnya dengan cara menaiki tangga itu. Jadi masing-masing daerah itu pengertian memanjat tangga itu berbeda-beda. Tapi sama, medium menaiki tangga, pisau tangga. Tapi ini untuk upacara kematian. Dan ini tahun 2000-an. Di sini dan di situ Anda bisa lihat di sini adalah Cao Kun Fan ataupun pemanggil arwah di situ. Ya, jadi kita bisa lihat berbeda-beda lagi dan juga sering disebut dengan istilah Chou Yin. Arti Chou Yin itu adalah berjalan ke tempat alam kematian. Beragam macam caranya. Ada beberapa senpo di daerah Changchun, ada beberapa senpo di daerah Guangxi, itu mereka bisa melakukan satu bentuk ritual dengan memanggil arwah yang meninggal dengan caranya bagaimana? Arwah itu akan memasuki tubuhnya dan Anda bisa berkomunikasi dengan arwah tersebut. Di Hong Kong pun masih ada senpo. Itu disebut Chou Yin. Bahkan ada dalam teknik-teknik lain, itu ada beberapa medium. Itu dalam artian saya suka bercanda, gitu, mengadakan tour de hell. Medium-medium itu akan mengajak Anda berjalan-jalan ke alam kematian. Itu disebut Chou Yin. Mereka sebut Guan Luo Yin.
Jadi medium itu tidak hanya sekedar mengurusi itu saja, gitu. Bisa juga mengurusi yang kita sebut alam-alam kematian. Itu. Nah, secara umum tugas medium sipil itu adalah memberikan berkat, dan secara umum medium adalah pendoa. Dan mereka itu adalah, saya sering istilahkan healing prayer ataupun pendoa pengobat. Kenapa? Karena mayoritas yang menjadi medium itu harus memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Caranya bagaimana? Dalam sekte Maosan maupun sekte lisan, terutama yang terjadi sentak, ada yang namanya 49 hari dikurung. Dan itu bukan cuma sekedar apa, tapi mereka belajar. Sampai nanti sudah lulus atau belum, akan dites. Misalnya, di daerah Guangxi, di daerah Nanning, Sanjiang, daerah sana itu, yang kita sebut suku-suku Tung atau suku Chuang, itu mereka mempelajari hal yang sama. Mereka mempelajari talisman, kemudian si muridnya sudah lulus atau belum, akan dites, yaitu pertama, naik tangga pisau, kedua, mandi minyak, ketiga, menginjak plat baja membara, keempat, ujian yang agak aneh itu buat saya itu adalah cuma suruh jalan di antara bambu, hanya 50 meter. Bahkan kadang cuma 30 meter, jadi bambu atau balok tancap itu. Orangnya disuruh berjalan. Cuma zigzag aja. Mudah kan? Tapi yang tes terakhir banyak yang lolos. Nggak tahu saya juga kenapa. Ya. Kemudian kenapa sih menggunakan kata perjaka atau tung atau bocah? Artinya adalah mereka belum melalui proses akil balik. Kedua, energi murni. Ketiga, pikiran murni. Gampangnya masih belum tercemar. Ada beberapa sekte yang terkenal, dia menggunakan istilahnya Xianhong ataupun Sancai untuk para mediumnya. Itu dipilih, malah ada beberapa itu sejak dalam kandungan. Jika sudah dipilih oleh dewa, maka sejak umur 4 tahun itu training, praktek paling umur 12, umur 17 pensiun. Ada beberapa sekte cukup terkenal juga di Indonesia itu sektenya gitu. Mereka menggunakan hal seperti ini. Jadi Hong itu zaman dahulu itu Wang ataupun bocah bajang yang masih terjaga. Dan dalam beberapa prakteknya mereka itu seperti penggunaan Yin Guangsu segala macam, mereka semua itu menggunakan bocah. Yin Guangsu itu adalah ilmu untuk melihat air di bawah cahaya rembulan. Biasanya dipakai untuk mencek, pencuri, mencek apapun gitu. Tapi yang melihat bukannya si masternya, tapi si bocah yang dipanggil untuk melihat apa yang dilihat. Jadi bocah itu memegang peranan sekali dalam hal-hal ini. Jadi mereka semua sampai kapanpun akan tetap disebut bocah Tung. Kemudian apa? Kalau tadi saya bicarakan masalah-masalah itu, dan kalau Anda ingat mengenai komputer, dengan flash disk, dengan hard disk portable, segala macam, artinya medium itu terjadi penyatuan pengetahuan dalam tanda kutip. Dan dalam beberapa hal, ada beberapa teknik itu ada bisa membuat karakter seseorang menjadi baik atau sebaliknya. Jadi ada beberapa cara itu. Mediumisasi itu bisa membuat seseorang dari buruk jadi baik atau bisa sebaliknya. Tergantung dalam artian tanda kutip jenis apa yang masuk, pertama, kedua,
mindset apa yang tertanam dalam orang itu sendiri. Itu yang mempengaruhi karakter medium juga. Ya. Kemudian pandangan umum medium, terutama di Indonesia yang saya sering tanya, ataupun mereka sering diskusi, ngobrol gitu dengan kita orang lah, dengan teman-teman. Seringkali itu ada salah persepsi. Kalau menurut saya adalah pandangan dari pihak luar yang menjudge atau menilai medium itu menurut pandangannya mereka. Pertama itu adalah karma buruk menjadi medium. Kemudian kedua, menembus dosa. Ketiga, dahulunya anak buah dewa XXX. Bisa benar, bisa salah pandangan dari luar itu. Tapi apakah seperti itu selalu? Seperti di awal saya katakan bahwa manusia itu memerlukan satu, dalam tanda kutip, media untuk menemui komunikasi dengan makhluk adikodrati ataupun makhluk-makhluk dari alam lain. Yang pertama. Kedua, setiap ritual apapun pasti ada namanya upacara penghadiran atau pemanggilan seolah-olah dewata yang kita panggil itu hadir. Jadi sebenarnya sama semua. Menghadirkan sesuatu yang bersifat ilahi. Tapi medium ini adalah bentuk ataupun bukti dalam tanda kutip bahwa yang ilahi sudah hadir. Dan karena yang ilahi sudah hadir, maka kehadirannya di sakral, semua ucapannya menjadi sakral, semua apa yang dia berikan petunjuk menjadi sakral. Menjadi satu bentuk kebenaran. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang saya lihat kebanyakan malah jadi seperti apa ya? Seperti panggung lelucon. Karena zaman dahulu mediumisasi itu ada berkaitan kepentingan atau keberlangsungan suatu kelompok. Jadi tidak ada kaitannya dengan karma buruk atau menembus dosa. Atau dahulunya adalah anak buah. Tidak ada kaitannya. Yang ada adalah orang tersebut baik secara bakat ataupun dipilih ataupun memiliki gen ataupun DNA yang bisa menjadi medium ataupun media penghubung. Tidak ada urusan seperti ini. Kemudian kita bicara lagi, di Taoisme rakyat itu banyak sekali. Kalau kita mau lihat itu nanti dari pembahasan Profesor Xiao Tongfu, kita akan bisa melihat bahwa dari samanisme itulah mereka memerlukan dalam tanda kutip perlindungan. Karena samanisme ataupun Wujiao itu direpresi selama ribuan tahun. Terutama sejak dinasti Han. Sehingga mereka semua, terutama di daerah Huanan ataupun selatan, mereka mencari perlindungan. Di mana mereka dapat perlindungan itu? Dari Taoisme. Jadi, di daerah Huanan banyak sekali mediumisasi yang dibawa bendera Taoisme. Karena perjalanan sejarahnya mereka semua direpresi besar-besaran. Sehingga saling menyerang. Jadi dalam hal ini, kemudian Taoisme, ada beberapa sekte Taoisme juga yang menolak mediumisasi. Ada sekte Taoisme yang menerima mediumisasi. Tapi mereka semua tidak menjadi perdebatan dalam tataran parah. Gitu. Enggak. Misalnya jalan masing-masing lah. Mereka meminta semua yang menjadi medium, baik apapun caranya, itu harus ditasbihkan dalam artian harus mendapatkan suatu ataupun kue ataupun
menjadi murid lah dari sekte tertentu. Karena kalau Anda tidak melalui pentasbihan, Anda bisa dirasuki oleh kekuatan jahat. Kemudian yang kedua itu, medium itu ada jalan pelatihan diri. Jadi Anda tidak boleh puas diri dengan hanya menjadi penghubung. Anda harus melatih diri. Kenapa harus Anda melatih diri? Karena Anda sudah memiliki pusaka. Yang pertama yaitu kita sebut pusaka Tao. Anda hanya kurang 2 pusaka, yaitu pusaka kitab dan pusaka guru. Jadi Taoisme mengenal 3 pusaka. Pertama adalah Tao, kedua adalah Qing ataupun kitab, ketiga adalah ataupun lain age perguruan. Anda sudah punya pusaka Tao kurang 2. Jadi gampangnya Anda beruntung. Tapi kalau Anda tidak belajar, tidak melatih diri, Anda hanya terlena oleh mediumisasi, maka Anda tidak akan bisa mencapai pencerahan lainnya. Kemudian mereka itu ada bicara masalah 2 titik vital dalam organ tubuh. Pertama itu adalah titik Pai Hui, ada di ubun-ubun. Kedua Yongchuan, itu ada di telapak kaki. Jadi mereka semua itu sedang menyerap energi langit dan bumi. Dari konsep menyerap energi langit dan bumi, kita bisa mengatakan itu orang medium atau bukan sebenarnya. Oke. Kemudian ada yang terakhir itu, yang penutupan itu, kita bicara masalah senta. Senta itu seperti medium, tapi mereka dalam kondisi boleh dikatakan sadar. Artinya pengundangan dewa atau mereka suka sebut sengkung ataupun ilmu dewa. Jadi kalau Anda pernah nonton Kung Fu Master ketiga ya, kalau salah apa kedua, saya lupa kedua, Jet Li itu kan ada yang namanya Pai Lien Kiao, senta, sengkung inilah. Jadi mereka itu mengundang dewa untuk memaksimalkan dalam tanda kutip kemampuan tubuhnya. Jadi mereka bukannya medium untuk tanya jawab. Itu bentuk ilmu pelatihan oleh mereka. Banyak sebutan macam-macam. Senta ini daerah Hong Kong, Shenzhen itu daerah utara, dahulu Taoyin itu di daerah Guangxi, Jiangxi, Taoyin. Jadi macam-macam sebutannya. Tidak harus selalu dengan senta. Dan ini kalau senta itu lebih terkait dengan Maosan. Taoyin itu lebih ke arah di daerah Jiangxi, boleh dibilang rakyat jelata. Itu. Jadi akhirnya saya rasa ditanya jawab baik. Saya membuat kesimpulan, medium itu pada zaman dulu menjadi para pendoa dan memiliki peranan penting bagi masyarakat. Bukan untuk pemuas kebutuhan-kebutuhan pribadi, tapi lebih ke arah pelayanan kepada lingkungan-lingkungan tertentu. Kemudian saat terjadi komersialisasi seperti yang tadi memakai sepeda segala macam, artinya itu sudah masuk ke dalam ranah kapitalis. Dan banyak sekali ritual-ritual keagamaan yang harus bersifat sakral itu ternyata ada unsur-unsur kapitalisme di dalam. Dalam artian adalah sudah adanya boleh dibilang sinergi ataupun kolaborasi lah. Itu. 3, medium itu tidak selalu karena karma buruk. Diadopsi dan diterima oleh Taoisme karena mereka semua pada masa saat lampau mengalami tekanan represi besar-besaran sehingga mereka berlindung dalam Taoisme. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Ardian. Wah, ini sangat menarik sekali tentang seni medium Tiongkok ya. Kita sudah mulai dari peristilahan, tujuannya, terus prosesnya,
terus kemudian ada plus minusnya sampai ke tren yang sekarang yang menuju ke arah komersialisasi. Nah, di chatroom sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan satu demi satu. Kita punya waktu setengah jam. Teman-teman, silahkan yang mau bertanya, silahkan mengetik di chatroom. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Ardian. Yang pertama adalah dari Bapak Bun Saukong. Apakah dalam sejarah di kerajaan, mungkin di dinasti-dinasti zaman dulu, pernah melakukan ritual mendatangkan hujan oleh medium atau syaman di saat rakyat susah mendapatkan air saat kemarau panjang? Silakan. Ya, itu udah ada kok. Kalau nggak salah dalam Cocuan ya, tentang kerajaan Shu ya, itu udah ada. Udah ada gitu. Udah ada ya. Kalau ditulis U udah pastilah saman lah. Itu. Jadi tulisnya U. Itu. Udah ada. Kemudian dari Bapak Ivan Ali, bagaimana caranya kita mengetahui seseorang mempunyai kemampuan medium atau pilihan dewa? Takut-takut salah mungkin gitu dengan yang asli dan yang palsu? Gimana Pak Ardian? Gini, pertanyaannya kurang paham ya. Maksudnya itu siapanya gitu. Itu pertama gitu. Kalau misalnya antara yang maksudnya mereka mengaku atau orang bilang bahwa mereka adalah medium, tapi ada nggak indikatornya gitu bahwa dia itu beneran medium atau cuma sekedar akal-akalan, pura-pura gila misalnya? Ada perubahan fisik yang menyolok. Tandanya cuma satu itu ya Pak? Itu yang pertama. Pertama itu suhu tubuh lah. Kedua itu aura ataupun face mukanya. Berubah apa enggak. Suhu tubuh itu sulit lah dipalsukan lah. Gampangnya atas panas, bawah dingin atas panas gitu. Oh begitu. Itu yang pertama. Ada lagi Pak? Mungkin? Itu saat prosesi ya, saat jadi. Yang kedua itu ya susah ya, karena apa? Karena kadang-kadang yang Qianfu itu yang susah ditebak. Ataupun yang kita sebut bakat langit lah, itu yang susah ditebak. Karena mereka itu jauh lebih smooth, nggak kasar. Perubahannya nggak mendadak gitu ya? Nggak. Jadi gini, jadi mereka itu tidak perlu seperti misalnya loncat-loncat dulu harus bagaimana, langsung. Itu yang sulit. Gitu. Bahkan oleh orang-orang yang terpatri pada aturan baku gitu, harus seperti ini, akan tertipu akan menganggap yang punya Qianfu itu ataupun bakat alamnya itu adalah palsu. Oh, oke. Yang ketiga, kalau istilah Taipak itu dari Bapak Susanto Hartono, istilah Taipak itu apa ya? Mungkin spesifiknya mungkin dari daerah mana, kenapa dia jadi sebutannya Taipak, dan apa itu Taipak? Taipak itu setahu saya itu dari istilah dari dialek Hakka ya? Ya, Hakka, dan itu semua itu mengacu kepada Taipakung. Dan Taipak itu adalah boleh dibilang sering kali itu zaman dulu itu lebih ke arah orang pintar gitu, artinya tapuo ataupun paman besar gitu. Itu yang pertama ya, jadi Taipak itu nggak harus selalu medium, bisa juga orang pintar lah gampangnya. Itu. Kemudian dari Ibu Floratan, bagaimana cara mengetahui apakah yang merasuki medium adalah dewa asli? Wah, ini mirip yang tadi nih. Adalah dewa asli atau makhluk alam rendah. Perbedaannya di situ, Pak. Karena yang selama ini saya amati banyak medium mengaku dewa X, tapi gayanya itu bisa beda-beda dengan yang lain gitu loh. Kalau ya misalnya mungkin ya, kalau saya antara yang medium Kuan Im satu dengan medium Kuan Im yang lain mungkin beda gitu. Dan jawabannya bisa beda-beda walaupun sama-sama mengaku dewa X.
Yang pertama itu kan tadi saya katakan amatilah tubuhnya. Kedua, amati mukanya. Ketiga, amati auranya. Keempat, kita bisa rasakan. Rasakan itu adalah mereka itu semua kadang-kadang pada saat proses mediumisasi itu seperti ada pancaran energi dari tangannya, anggota tubuhnya. Itu akan terasa oleh orang awam sekalipun. Nah, benar apa enggaknya, ini kalau dia bawahnya dingin, itu kemungkinan besar alam rendah. Tapi kalau misalnya dia harusnya tubuhnya panas. Kalau Anda dekat terasa tubuhnya dingin, ya saran saya sih, ini pengalaman saya ya, tapi belum tentu benar ya. Tolong ya dicatat ya, belum tentu benar ya. Bisa jadi yang buruk. Kemudian kedua, kadang-kadang medium A dengan medium B, walaupun dewanya sama, itu jawabannya berbeda. Itu berarti mediumnya itu kurang belajar. Makanya kadang-kadang medium itu, kan tadi saya katakan medium itu harus belajar ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang bilang, wah saya kalau itu sekolah itu nggak perlu sekolah. Kenapa? Karena kalau saya malam tidur itu ataupun saya ulangan dibantu dewa, itu malah sesat kalau menurut saya. Karena dewa, kalau memang benar tujuan untuk membina diri seorang medium itu, si dewanya malah memecut orangnya harus belajar toh. Bukannya malah dewa yang pintar jadi medium yang bodoh kan? Gampangnya seperti itu kan. Dewanya bisa jawab soal ulangan, tapi si mediumnya nggak bisa loh sama sekali akhirnya kan. Kan jadi bodoh kan? Itu bukannya dewa menurut saya. Kalau menurut saya sih, ya itu. Kemudian apa lagi? Banyak sekali gitu. Mereka semua itu berdasarkan novel jawabannya. Berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya dengar. Kenapa? Karena tadi saya katakan gitu bahwa kalau terjadi mediumisasi itu tetap mengakses hard disknya si medium itu sendiri. Jadi kalau dia mengaku dewa X, dewa Y, itu lebih ke arah boleh dibilang ini ya, mengangkat diri gitu. Tapi kita harus tahu bahwa alam semesta ini kesadaran kita harus istilahkan gini, kita harus belajar dari perspektif, kita harus lihat dari perspektif yang berbeda lah. Kita anggap dewa X. Dewa X ini dia memancarkan energinya. Misalnya kita anggap Quan Kong lah sebagai dewa. Energi yang dipancarkan oleh Quan Kong ke seluruh alam semesta ini ataupun ke seluruh bumi ini adalah energi diri, energi ataupun aura-aura yang bersifat keadilan, ya, kejujuran, aura-aura yang berbakti, setia kepada negara, itu aura-aura itulah yang masuk ke dalam si medium itu. Atau energi itulah. Jadi bukan kesadarannya. Kesadarannya akan kecil waktu masuk. Makanya kalau misalnya ada yang medium yang mengaku Quan Kong tapi ditanya sejarah Samkok dari versi Chen Shou, dia nggak akan hafal, dia cuma tahunya dari versi Lo Quan Chung. Ya bagaimana gitu? Bisa ya? Banyak yang begitu kan, semua ngambil cerita Lo Quan Chung, jarang yang ngambil cerita Chen Shou. Tapi ada juga medium bisa cerita dari cerita Chen Shou kan? Berarti mediumnya kan pernah belajar baca Sankoce kan? Berarti memang harus belajar ya? Memang harus belajar gitu, nggak bisa gitu. Menyombongkan diri saya punya dewa, saya bisa segala-galanya, nggak ada itu. Itu kan cuma salah satu cara pelatihan diri. Dan cara pelatihan diri itu dengan cara melayani umat, kan salah satu contohnya kan. Itu sih jawaban saya sih, terima kasih. Next-nya, dari Bapak Suyena Ade. Apakah seni medium bisa mendatangkan roh leluhur, totemisme, dewa yang berhubungan dengan hewan? Ini bisa, roh leluhur atau totemisme ya? Atau? Bisa loh. Kan contohnya tadi Sempo kan itu salah satunya kan, yang kita sebut Choyin kan. Itu bisa.
Tapi kalau misalnya totemisme itu totem itu ya beda ya mungkin ya, kita harus lihat dulu ya itu. Tapi yang kalau untuk roh leluhur itu ada. Ya. Itu, terima kasih. Oke. Next-nya dari Ibu Lia Chang, terkait dengan pandangan umum terhadap medium, saya pernah mendengar ada yang bilang bahwa menjadi medium itu adalah hukuman. Tapi sekaligus juga tadi Bapak Ardian sebut bahwa itu adalah salah satu bentuk pelatihan diri. Kalau dilihat ini perbedaannya sangat tajam nih. Apa yang membuat terjadinya perbedaan pendapat tersebut? Yang hukuman itu kan pandangan dari luar ya. Kalau laten itu dari pandangan dari dalam kan. Ya pro dan kontra biasalah. Gitu. Makanya tergantung mau ikut yang mana. Ada yang protes juga kan. Karena memang kita harus akui lah, medium itu dalam sejarah Tiongkok itu sering menjadi masalah. Kita harus akui juga itu. Bahkan dalam prakteknya di rakyat sekarang ini pun sering juga menjadi masalah sih. Makanya kalau ada yang pandangan negatif ya saya wajar-wajar aja. Iya. Nah ini dari Bapak Henry Pandana. Apakah yang medium itu apakah seorang medium bisa dimasuki dewa yang berbeda dalam satu medium gitu? Jadi dewanya ada si A, ada si B, dewa X, dewa Y, itu bisa? Kalau orang itu terlalu banyak dimasukin dewa, saya juga jadi bingung itu medium atau jalan tol ya. Setiap mobil bisa lewat gitu. Jadi kalau misalnya ada satu medium gitu, dia misalnya dewa A sampai Z gitu. Kalau saya sih akan bingung gitu. Kok begitu gampang gitu. Biar pada umumnya medium itu ada satu dewa utama dan beberapa dewa pendamping. Nggak bisa sampai ada puluhan itu saya sih belum, ya mungkin pernah sih saya ketemu, tapi ya gimana ya. Ada efek negatifnya nggak Pak? Ada Pak. Makin banyak itu mungkin makin apa gitu? Personalitinya makin parah. Mungkin jadi mediumnya energinya cepat habis juga kali ya, kayak baterai dicas kelamaan gitu atau dipakai ya, terus menerus. Medium itu nggak boleh terus-terusan loh, nggak boleh setiap hari loh mediumisasi. Makanya ada syarat-syarat tertentu kan. Bukannya setiap hari, setiap saat mau manggil bisa, itu malah ya menurut saya melanggar aturan etikanya ya. Kita sebut ada etika lah gitu. Etikanya dilanggar gitu. Itu satu. Kedua ya efeknya mungkin badannya cepat drop ya. Tiga, itu ada juga akhirnya membuat dirinya menjadi parah psikisnya. Split personality-nya semakin parah. Karena ada beberapa kasus itu medium itu mengalami permasalahan split personality. Ini dari faktor pengalaman ya. Jadi itu harus belajar mengatasi permasalahan split personality-nya itu. Makanya medium itu harus dibimbing oleh guru yang benar. Kalau dapat guru yang salah, dia akan parah. Oke. Next-nya nih kok. Dari Anto Zhang, dari Pak Anto Zhang, bagaimana Taoisme institusional menanggapi mediumship? Nah, Taoisme institusional itu yang di mana ya? Kalau di Tiongkok udah jelas-jelas mereka tuh menolak, gitu. Tapi tidak juga melarang. Tapi misalnya di Singapura, di Malaysia, di Taiwan ya mereka menerima. Ya, saya pernah dengar sih. Ya. Jadi ada dua gitu. Karena di dalam kitab Taoist Canon juga, kalau nggak salah dalam tulisannya Changqian, saya lupa, itu membahas masalah mediumisasi itu salah dan bahaya. Tapi ada beberapa yang mengatakan benar gitu. Jadi pendapat itu ada gitu. Permasalahannya adalah pada saat Chang Taoling, dia sedang mengembangkan Taoismenya itu dengan kondisi yang dihadapi oleh para pelaku ataupun samanismenya itu kan berbeda. Jadi mereka semua itu bisa menerima mediumisasi ataupun mediumship itu setelah melalui proses.
Tapi saya katakan tadi, dalam beberapa kasus, beberapa sekte Taoisme itu, banyak kitab-kitabnya itu dibangun melalui mediumisasi. Jadi mereka yang bisa menerima gitu. Ya, itu tergantung policy dari negara itu sendiri sih sebenarnya. Kayak Taiwan oke-oke aja gitu. Itu ya. Oke. Dari Ibu Uli, apakah medium pasti selalu kesurupan? Nah, perbedaannya apa tuh, Pak, antara medium yang benar-benar dia lagi proses masuk medium dengan yang kesurupan bukan medium lah gitu? Nggak tahu, itu kayaknya pertanyaannya bukan. Maksudnya gini, medium itu ada yang dalam keadaan kondisi trance, full body, seluruh badan. Ada yang tadi yang saya katakan sebagian. Seluruh tangannya saja yang dipakai, untuk menulis, ataupun lidahnya saja yang dipakai untuk berkata, atau dia hanya dalam kondisi dia sadar tapi dia tidak bisa menggerakkan apapun tubuhnya sesuai perintah kepalanya. Yang satunya lagi dia benar-benar tidak sadar, blank, atau seperti istilahnya dalam kondisi tidur. Banyak kasus medium itu adalah merasa dirinya tertidur. Ada banyak kasus medium itu dia bisa melihat bahwa tubuhnya itu tidak bisa digerakkan. Bukannya dia bisa digerakkan, maksudnya dirinya tidak bisa membiarkan tubuhnya bergerak sesuai kehendaknya gitu. Misalnya gampangnya dia waktu lagi dalam kondisi trance, misalnya kita sebut dengan gayanya Quan Kong, menarik jenggotnya gitu sambil membaca buku gitu. Si mediumnya akan bergaya seperti itu, dia tidak bisa mengubah gitu. Itu salah satunya gitu. Moga-moga paham ya. Oke, berikutnya dari Bapak Nando, izin bertanya, apakah mediumship masih bisa relevan di zaman modern ini? Di mana banyak fungsi mediumship yang bisa dilampaui oleh teknologi. Contoh saja, menyembuhkan orang sekarang sudah bisa teratasi sama medis. Bahkan teknologi bisa membuat tangan bionik bagi orang cacat, yang di mana dewa tidak bisa melakukan hal ini. Sekarang jadi bagaimana tanggapan mediumship dengan tantangan teknologi zaman sekarang? Ya, kalau pertanyaan itu, permasalahannya adalah kita bisa lihat ya bahwa medium itu kan nggak cuma sekedar mengurusi orang sakit aja. Yang pertama. Kedua, saya belum tahu tuh teknologi itu bisa mengurusi kematian apa enggak. Bahkan kematian itu masih tanya besar kan. Itu. Jadi medium itu dipercaya bisa mengurusi hal seperti itu. Kemudian juga permasalahan psikis yang dialami seseorang. Misalnya yang paling gampangnya ginilah, berat jodoh gitu kan. Rezekinya seret gitu. Itu kan teknologi. Nah, itu belum ada obatnya. Belum ada obatnya gitu. Ya, tapi apakah benar medium itu bisa menyembuhkan apa enggak? Kita kembalikan kepada hubungan antara medium dengan kliennya. Itu. Jadi bukan selalu dengan urusan medis gitu. Kalau zaman dahulu memang ada persaingan keras antara U ataupun kita sebut saman dengan I atau kita sebut pengobatan. Contohnya PNC, Chang Chung Ching. Itu persaingan keras gitu, di mana U tergeser dalam hal pengobatan. Makanya yang maju itu kita sebut Fang Shui, kemudian diambil alih oleh para Tao Sui. Itu. Tapi ya tetap ada beberapa hal di mana medium itu masih bisa relevan gitu. Kecuali ya teknologi bisa mengatasi semua permasalahan hidup manusia kan. Termasuk alam kematian. Itu aja jawaban saya. Betul. Dari Bapak Erik Tansil, apakah kemampuan medium itu adalah kemampuan yang berdasarkan keyakinan kuat seseorang atau keimanannya yang kuat? Apa ya jadinya ini? Maksudnya jadi dari dalam dirinya sendiri atau dia yakin sendiri atau dari imannya? Berarti faktor luar kali ya, kalau iman itu kan? Dalam beberapa kasus, medium itu bahkan mereka tidak percaya. Awalnya? Awalnya, jadi ada kan yang saya katakan medium ini petikkan. Iya. Kait home, itu mereka nggak percaya. Tapi mereka itu melalui suatu proses hingga mereka itu akhirnya mau nggak mau terpaksa percaya.
Bahkan ada beberapa kasus itu Anda kemanapun nggak akan bisa baik, gitu. Kecuali Anda menjadi medium. Anda mau undang orang apapun nggak akan bisa. Itu istilahnya ikatan jodohnya ada. Itu terima kasih. Oh, jadi dua faktor ini belum tentu jadi dasar utama ya menjadi seorang medium ya. Next-nya dari Bapak Alfonso Aji, berarti penggunaan kertas jimat dan media api untuk membakar baru muncul saat Guru Chang ya Pak. Syaman atau Wu itu tidak menggunakan media tersebut. Menggunakan tetap. Oh, tetap. Tetap adalah sama dan itu tetap menggunakan, Pak. Next-nya dari Bapak Jokar, malam Pak, mau tanya apakah sen itu mau masuk ke tubuh manusia atau medium yang notabene banyak kekotoran? Permasalahannya itu adalah apa yang disebut kotornya diri manusia sih. Orang itu juga katakan mau tubuh manusia kotor, nggak mungkin dewa masuk, bla 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 dan segala macam caranya. Permasalahannya adalah yang dia perlukan itu gampangnya gini lah. Saya kasih analogi gini. Bahwa ada kita ngomong software, kita anggap itu sen itu ataupun dewa itu software ya. Software itu tidak akan bisa bekerja tanpa adanya hardware kan. Nah, manusia inilah hardware, jadi bukan urusan dengan kekotoran atau enggak. Gitu. Software itu yang ditaruh di hardware, maka bisa kerja. Jadi gampangnya, dalam tanda kutip, dalam beberapa hal tertentu, sen itu, ya kita nggak anggap sen lah secara global, memerlukan sarana tubuh manusia untuk menyampai pesan. Menyampaikan pesan ataupun untuk menolong manusia. Nantinya kita akan itu nanti ada 4 layer sen lah segala macam tetek bengek lah dibagi tingkatan itu berbeda lagi gitu ya, dan 4 layer kue gitu itu juga berbeda lagi. Tapi pada intinya mereka itu pada saat ingin berkomunikasi dengan manusia yang diperlukan adalah yang bisa didengar, diraba, gampangnya dilihat langsung. Jadi dia harus masuk ke dalam satu media, entah badan manusia ataupun entah benda. Sehingga bisa berkomunikasi langsung, direct. Itu jawaban saya, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Bapak Rikun. Bapak Rikun, mengenai medium dengan bakat alami atau bakat dari langit tersebut, apakah hal ini bisa melihat dari hitungan patsenya seseorang? Maksudnya mungkin dikenali dari kecil gitu ya, dari lahir. Apakah ada perbedaan atau ciri-ciri khusus yang membedakan antara garis keturunan, medium yang garis keturunan dengan yang dipetik? Kalau patse itu paling hanya melihat kondisi spiritualitasnya seseorang ya. Kemudian dia bilang kalau badannya dia lemah, terutama memiliki, saya lupa dalam patse itu ada rumusnya, hitung di dekannya itu, kalau nggak salah ada unsur apa ya, saya juga lupa, harus kepekan lagi gitu. Itu yang pertama, tapi nggak akan menjamin gitu. Karena patse sendiri, maaf ya, itu saya katakan memiliki keterbatasan juga untuk melihat sesuatu yang tidak terbatas. Patse itu juga memiliki kemampuan keterbatasan untuk melihat sesuatu yang bersifat supranatural. Mungkin kalau Anda, biasanya gini, dia orang itu akan melakukan upacara ritual koneksi. Tapi ada beberapa orang ataupun beberapa master itu dia akan menghitung patse muridnya. Yang dihitung itu adakah potensi sakit jiwanya. Jika ada potensi sakit jiwanya, maka itu akan ditolak dan biasanya itu dilihat dari sensa. Jika ada potensi sakit jiwa, maka itu akan ditolak. Dan ada perbedaan ciri-ciri khususnya itu dengan garis keturunan dipetik itu ya agak sulit ya, karena dipetik juga kadang-kadang orang nggak hujan angin bisa dipakai gitu, tapi cuma sekali mungkin. Selanjutnya nggak akan dipakai gitu. Contohnya yang di Leico itu ada yang beberapa yang cuma dipetik terus nggak dipakai lagi gitu, cuma saat prosesi aja gitu.
Ada beberapa ciri khusus itu kalau nggak salah kita lihat itu. Jadi kalau untuk melihat itu saya anjurkan coba lihat dari 3 faktor pertama ya, faktor tubuh atau kita sebut liangku, mengukur tulang. Kedua itu adalah melihat garis tangannya atau kita sebut ica. 4 kemudian kita lihat aura mukanya. Baru kita lihat dia punya fase lebih bagus sih pakai menurut saya Chiesuanpan. Itu lebih ideal gitu. Terima kasih. Oke. Nah, ini dari Ibu Lia Chang lagi menyambung pertanyaan yang tadi. Apakah ada terkait dengan debat-debat kerajaan antara Buddhis, Tao, dan Ru? Mungkin untuk urusan medium ini. Nggak ada urusan. Karena gini loh, ada terjadi satu periode, kita sebut periode demitologisasi. Hal itu nggak cuma dalam filsafat Tiongkok saja, ataupun kemudian Tiongkok, kita juga bisa lihat dalam Yunani pun terjadi proses demitologisasi. Jadi demitologisasi seperti di Yunani pun, mereka akan melawan hal-hal seperti itu dalam tanda kutip. Jadi dalam proses demitologisasi itu akan terjadi penyingkiran-penyingkiran gitu. Tapi pada prakteknya penyingkiran itu pun tidak akan berjalan. Toh buktinya akhirnya diserap kembali dalam beberapa praktek gitu. Itu jawaban saya, terima kasih. Next-nya dari Ibu Uli lagi, kalau medium yin itu gimana ya? Apakah akan merusak personality mediumnya? Maksudnya medium yin ini yang berurusan dengan kematian? Kematian? Enggak. Enggak sih. Enggak. Nah, contohnya yang medium yang terkenal itu Chingy Furen lah, nggak rusak personality-nya. Personality bisa rusak pada saat dia dapat, dalam tanda kutip, itu dia kemasukan, boleh bilang kesadaran-kesadaran rendah. Atau kita sebut kesadaran-kesadaran bersifat binatang. Itu akan merusak personality-nya. Nah itulah perlunya bimbingan, perlunya kesadaran yang kuat dari si mediumnya sendiri. Latihan juga ya, pengaruh ya, Pak? Ya harus ada latihan, harus ada bimbingan, harus ada perlindungan, dan lain-lain gitu. Jadi banyak kasus itu seorang medium itu malah bisa jadi tukang judi, tukang mabuk, apapun perilakunya gitu. Tapi dalam hal kehidupan, dalam prakteknya gampang kita anggap dia masuk dewata yang soleh aja. Kan aneh kan? Pas hari-harinya. Nah itu personality-nya rusak karena yang masuknya pun nggak benar. Jadi salah satu tolak ukur lihat benernya, lihat kehidupan seharinya lah. Melihat kebenaran itu mediumnya itu masuk bukan dari kesaktian, tapi dilihat dari perilaku sehari-hari, itu pertama. Kedua, apakah dia menganjurkan hal-hal yang aneh? Itu nanti akan dijawab oleh pembicara ketiga gitu ya. Oke, dari Bapak Aprilianto, apakah seseorang yang telah menjadi medium suatu saat bisa dilepas dalam arti balik menjadi orang awam biasa dengan alasan misalnya keluarganya menolak? Kalau kita sebut kontraknya sudah selesai. Jadi bisa ya? Bisa, ada kontraknya sudah selesai gitu. Pensiun. Kemudian dari Bapak Hendriku, apakah bisa membedakan atau menentukan suatu klasik itu hasil mediumship atau bukan? Maksudnya klasik apa ya? Nggak tahu. Apa salah tulis nih? Bapak Henry? Buku kali. Oh, buku klasik itu. Oh, buku klasik ya, yang tadi, misalnya Liao Fan, misalnya itu. Itu biasanya kalau orang yang neliti detail tentang mediumship, dia akan ketemu banyak-banyak catatan-catatan klasik yang nulis seperti itu juga. Bahwa ini tulis oleh siapa. Tapi itu biasanya itu nggak pernah dikeluarin lagi ke depan umum. Contoh ada yang menyatakan gini, ini juga masih perdebatan ya dari kita orang juga, ya saya juga hobilan gitu, baca-baca ataupun ngobrol-ngobrol seperti itu adalah kisah Xiang San Pao Chien. Kisah Xiang San Pao Chien mungkin saya ceritain dulu ya. Xiang San Pao Chien itu adalah cerita mengenai Kuan Im, putri Miao San, anak
Raja Chuang, dia lahir tahun 1000-an zaman Sung, itu konon ditulis hasil mediumisasi. Konon. Tapi belum dapat, masih jadi perdebatan gitu. Tapi ya itu gitu. Jadi kekurangan data pendukung lah ya. Karena data pendukung itu biasanya ditulisnya dari Wihara Xiangshan. Di Wihara Xiangshan. Jadi Xiangshan Paochen itu ditemukan di Wihara Xiangshan gitu. Makanya disebut namanya Xiangshan Paochen. Makanya ada yang bilang kan Putusan tempat Kuan Yin berlatih, Xiangshan itu tempat Kuan Yin lahir. Itu. Oke. Jadi ini yang masih jadi penelitian gitu. Tapi ada satu tulisan zaman Sung akhir ya, saya lupa ya tulisannya siapa ya. Itu menulisnya itu istri pejabat. Saat dia dalam kondisi trans, ada tulisannya. Dari dasarkan tulisan itulah sebagian orang menyatakan bahwa ini hasil mediumisasi. Tapi ini kan agak sensitif ya. Oke. Dari Bapak Shelim, izin bertanya Pak Ardian, mediumship kan tidak melulu di Tenglang. Nah, misalnya di Afrika atau di belahan dunia lain. Yang mau ditanyakan, apakah ada persamaannya antara yang Tenglang dengan yang lain? Ya sebenarnya kan dari awal itu ada bicara masalah Hiropani dan maupun Kyoji ya. Dan itu ada di berbagai macam belahan dunia. Jadi lagi awal kan saya bahas mengenai Kyoji dan Hiropani gitu, dengan tujuan adalah menghadirkan sesuatu yang bersifat divine gitu ataupun bersifat ilahi gitu. Sebagai sarana penghubung menunjukkan jawaban, melakukan komunikasi gitu, atau memberikan petunjuk, atau kan memberikan perlindungan gitu. Itu ada gitu. Tapi ya kalau misalnya persamaannya kurang lebih seperti itu, tapi cara-caranya berbeda-beda kan. Dan tafsir ataupun pemaknaan mereka pun akan berbeda-beda gitu. Misalnya kayak di Taipusam itu akan berbeda gitu. Kalau kita mau lihat juga misalnya seperti di Yunani sekalipun kan zaman dahulu itu akan berbeda kan. Tapi pada intinya adalah suatu cara di mana manusia berkomunikasi dengan yang bersifat ilahi gitu. Itu caranya yang dibangun. Gitu. Jadi ya pastinya ada semua kebudayaan gitu. Oke, nextnya Pak dari Bapak Dani Li, izin bertanya Pak Ardian, apakah medium itu bisa terjadi berdasarkan faktor emosional personalnya? Apakah itu termasuk dewa XX? Terima kasih. Apa ya Thomas? Nah, itu saya juga bingung. Berdasar faktor emosional personalnya gitu. Bisa terjadi. Atau masuk karena masuk menjadi medium mungkin yang dipetik atau yang baru bisa masuk kalau dalam keadaan emosional tertentu? Ada teknik penggiringannya dengan musik salah satu caranya, ataupun dengan menghirup wangian gitu. Itu salah satu cara. Ada juga membangun suasana ya. Tapi ada juga beberapa kasus itu, kalau saya mungkin tepatnya itu adalah kesurupan ya, akhirnya itu lebih karena ledakan-ledakan emosi yang nggak keluar. Nah, kita masih ada 7 menit lagi nih dari Bapak Raino. Raino Praditya, izin bertanya Pak, pada contoh kasus medium yang bisa berbahasa Mandarin pada saat proses mediumship, padahal sebelumnya dia tidak bisa berbahasa Mandarin, apakah bahasa ibu orang tersebut dan bagaimana cerita ringkasnya dia bisa menjadi medium? Terima kasih. Oh ya tadi yang saya katakan gitu, seperti hardware dan software gitu, di mana mediumisasi itu adalah ganti operating system gitu. Yang diakses itu adalah memori data hard disk yang ada di si medium itu hanya dengan menggunakan flash disk. Tapi ada beberapa kasus itu gampangnya yang dicolok itu adalah hard disk eksternal, gampangnya 3 tera gitu. Nah itu bisa. Jadi tapi langsung kalau bisa. Cuma flash disk itu nggak bisa. Dan itu juga belum tentu dalam tanda kutip real. Terima kasih. Oke, nextnya dari Bapak Bun Saukong lagi, apakah ada
orang yang kalau dia menolak menjadi medium itu bisa menjadi gila? Kalau dia sudah dipilih gitu? Ada beberapa kasus sih nggak seperti itu ya. Ada beberapa kasus nggak seperti atau itu. Mungkin sakit atau jadi apa gitu kan? Atau jadi sial gitu. Ada kasus seperti itu. Tapi ya ini kan permasalahannya adalah sebenarnya kalau kita mau bicara ya, itu harusnya dengan cara yang baik lah gitu, bukan dengan cara seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya mengancam segala macam, menurut saya lebih baik Anda panggil aja eksorsis lah untuk usir yang tukang ngancem seperti itu gitu. Cuma itu masalahnya kan jodoh ya, ketemu apa enggak. Atau negosiasi mungkin? Ya bisa negosiasi, tapi ada beberapa kasus kalau kita belajar TCM ada teknik untuk mengatasi hal seperti itu kok. Dalam TCM tapi ya. Nah, dari Ibu Uli, apakah benar maksudnya mungkin bukti kali ya, 4 ajaran Leovan itu hasil dari mediumisasi? Iya. Ada tulisan gitu ya? Ada tulisan pendukung ya? Itu terus kan zaman Qing awal ya, Ming akhir ya. Iya, ya. Dan kisah orang bernama Leovan itu nggak pernah eksis dalam sejarah. Oh, begitu. Terus kemudian dari Bapak Henry Pandana, hubungan dengan klise atau kekotoran badan manusia yang disampaikan penanya terdahulu itu menurut saya hanya murni tidaknya nantinya dia menyampaikan mediasi dengan dewa, mediasi dewa dengan manusianya ya. Benarkah seperti itu? Maksudnya murni apanya ya? Nah, ini saya juga bingung murni tidaknya itu apa yang dimaksud ya? Gitu. Bagaimana Pak Henry? Maksudnya murni itu apa? Wah, masih di mute ya Pak Henry. Mungkin maksudnya murni itu bahwa kalau memang dia berlatih menyampaikan dengan sebenarnya gitu. Memang jadi saya ulang lagi, hubungan dengan klise atau kekotoran badan manusia yang disampaikan penanya terdahulu itu menurut saya hanya dalam menyampaikan dengan sebenarnya, benar atau tidaknya pada waktu dia mediasi dengan dewa. Ya bisa begitu juga, ada hubungannya juga. Karena ya banyak kasus itu ya, mana ya, karena masalah kekotoran batin atau apapun kan beda ya. Yang paling penting itu kalau menurut saya sih, apakah disampaikan itu masuk akal apa enggak lah. Itu aja yang paling penting lah. Dan yang nanya juga ready gitu ya dengan jawaban yang dia terima ya. Nah, karena saya tidak bisa berbahasa Mandarin, ini ada Bapak yang berbahasa Mandarin. Saya ingin bertanya, Pak, tadi saya mendengar pelatihan untuk menjadi medium yang baik. Bahkan ada yang punya bakat. Bapak Henry Pandana nyampaikan lagi di bawah, menyampaikan dengan sebenarnya katanya. Oh iya. Iya, tadi udah saya baca. Nah, saya masuk ke yang berikutnya. Saya izin bertanya, tadi saya mendengar ada pelatihan untuk menjadi medium yang baik, dan bahkan ada yang punya bakat bawaan maksudnya. Tetapi pada prakteknya banyak medium yang tidak standar, bahkan sampai membuat adanya plagiat medium untuk membuat show off, membohongin orang. Apakah medium ini bisa dibuka umum, maksudnya mungkin dibongkar gitu ya, karena dampaknya malah membuat tidak percaya kenyataan, dan cenderung ke arah magis-magis yang mungkin kalau saya tambahkan konyol gitu ya. Itu gimana Pak? Ya itu permasalahan belief ya. Jika si A sudah percaya dengan mediumnya ya nggak bisa. Pasti ada pembelanya lah ya. Sampai akhirnya semua orang nggak percaya gitu. Nah itu sih terserah, yang paling penting intinya gini, jangan yang intinya jangan yang meminta yang aneh-aneh lah, itu aja. Paling gampang. Betul. Dari Bapak Jokar, Pak, saya mau tanya, saya pernah dengar kalau seseorang hendak dijadikan medium harus ada izin dari orang tuanya.
Dan kalau tidak ada izin itu apakah masih bisa dinegosiasikan atau gimana? Ya seharusnya izin ya. Idealnya izin terutama ibu ya. Kalau nggak ada ya itu akhirnya ya biasanya sih kalau yang benar gitu. Ada bahaya. Dalam arti yang mengikuti yang benar. Itu biasanya dia tahu itu bahwa ada suatu hal yang akan menimpa itu orang jika tidak menjadi medium. Hal-hal buruk. Jadi bukannya hukuman sebenarnya. Lebih ke arah ingin memproteksi itu orang. Tapi kalau misalnya ibunya menolak dengan keras, biasanya itu dalam artian kita sebut dewanya, itu istilahnya dalam artian rohnya itu akan memberikan mukjizat, contoh kepada keluarganya sehingga dapat izin. Jadi kalau misalnya dibuat celaka segala macam lebih ke arah mungkin untuk melindungi si medium itu dari celaka. Tapi kalau misalnya rohnya itu adalah bersifat baik, kuat dan benar, jadi bukan masalah kuat saja ya, harus baik dan benar gitu. Itu akan memberikan mukjizat, memberikan contoh gitu. Supaya benar-benar diterima lah ya. Ya. Dari Bapak Syelim, izin bertanya lagi Pak, saya pernah ditantang untuk membuat orang yang loktung agar selamanya tidak loktung, tidak menjadi medium. Lagi karena yang empunya tubuh tidak mau. Nah, saya mau tanya ada teknik untuk membuat dia pensiun nggak gitu selamanya tanpa ada efek samping. Padahal berbagai cara nggak berhasil, misalnya disegel, ditutup, itu nggak berhasil. Gimana ya? Kadang-kadang itu masalahnya adalah permasalahan psikis yang menimpa orangnya itu sendiri. Kita kan bicara ada dua lapisan kesadaran. Alam bawah sadarnya itu menikmati apa enggak? Pada saat dia loktung gitu. Kalau alam bawah sadarnya masih menikmati, nggak akan bisa disegel dengan cara apapun. Walaupun orang badannya menolak ya. Pikiran sadarnya menolak, pikiran alam bawah sadarnya menikmati, itu yang jadi masalah kan. Itu. Yang paling penting itu adalah kalau misalnya Anda mau coba ya harus lihat case-nya dulu lah ya. Case by case ya. Case-nya dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung tutup gitu. Kita harus lihat dulu case-nya bagaimana gitu. Atau prosesnya pun juga tergantung case-nya kan, kalaupun memang ada jalannya. Waktu kita sudah habis sih sebenarnya, tapi ada pertanyaan terakhir nih dari Ibu Marisa Rianti. Selamat malam Pak Ardian. Jika secara ilmu filsafat untuk menganalisis realitas seperti ini, teori apa yang bisa digunakan? Kalau ini nanti saya serahkan kepada Reverendus Dominus Fabianus. Pembicara keempat ya Pak ya nanti ya? Itu teman saya juga dan guru saya juga sih. Oke, nanti Ibu Marisa harus nantikan yang keempat itu. Harus ikut terus. Oke, terima kasih Bapak Ardian dan terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan jawabannya. Luar biasa sekali. Pembicaraan kita tuh hangat sekali. Sangat mencerahkan buat kami semua. Jadi untuk para peserta, nantikan lagi sampai minggu depan acara-acara kami dari Grup Budaya Tionghoa. Untuk kesimpulannya, saya bisa katakan bahwa pada dasarnya medium itu harus ada proses belajar dan punya kebutuhan yang banyak di dalam masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang sudah modern seperti kita sekarang ini, karena ada hal-hal yang masih belum bisa digantikan oleh teknologi atau pemikiran yang modern sekalipun. Jadi untuk masyarakat yang masih membutuhkan, maka selama kebutuhan itu ada, maka medium itu ada. Nah, terima kasih Bapak Ardian, dan terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada MC, Ibu Lingling. Ya, terima kasih Ibu Gracia.
Ya. Ya, wah, diskusinya yang sangat seru ya, dan menarik sekali sepertinya, dan sepertinya juga masih banyak pertanyaan. Mungkin ditampung dulu pertanyaan ini, karena besok masih ada sesi yang berikutnya dengan topik Chinese mediumship ini. Namun karena sudah pukul 21 lebih, sudah saatnya untuk beristirahat, dan webinar malam hari ini harus kita akhiri. Sekaligus saya menutup acara mewakili panitia, mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk mengikuti acara-acara dari budaya Tionghoa pada kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mewakili panitia, mohon maaf, dan semoga lebih lagi. Sampai jumpa pada besok sesi kedua. Ya, terima kasih semuanya, selamat malam.